terkait jin. Jin sendiri itu ya, kadang saya juga nggak habis pikir ya, karena ilmu seperti orang-orang dulu bilang kan mengenai metafisika, mengenai jin itu susah dijabarkan ya, karena nggak ada ilmu pastinya gitu, ilmu gaib bentuknya nggak nyata ya. itu dia. Nah dari itu semua jadi banyak cerita, banyak beredar, banyak pengalaman yang di luar nalar gitu. Contohnya tuh, Contohnya saya punya pengalaman gini, waktu umur sekitar, ini diceritain dari orang tua ya, dari nenek-nenek yang cerita. Nah, saya tuh waktu itu diasuh sama orang tua, tapi kerja semua tuh, bapak ibu kerja. ibuk ya. Iya, sama nenek jadi tuh. Nah, diasuh sama nenek, cuma sebentar sih gitu kan. Waktu itu nenek itu punya saudaranya tuh apa namanya, kayak orang paranormal gitu. Jadi kalau misalkan ada Bisa-bisaan yang iya, orang bisa-bisaan, ada yang punya penyakit ini datang ke situ gitu, penyakit ini datang ke situ. Nah dari situ tuh pas gendong saya ya ke situ main, katanya ada yang nempel jin di saya gitu, energinya katanya. Jin apa? Jadi dia awalnya gini, kata nenek saya, jin apa nih, kenapa ada aura jelek, tolong sih dibuangin gitu kan. Terus kata dia diem aja kan, katanya ada jin yang nggak jelas bentuknya, jadi dia tuh abstrak, kakinya kuda, kayak kuda gitu. Ada, kalau kuda kan ada begini ya. Terus kesininya manusia, Siluman ya? Oh, siluman. iya. Sejenis siluman gitu. Iya, tapi ada lagi nih penjelasannya, katanya wujud asli jin itu kalau nampak di dunia orang-orang kayak indra keenam atau dalam dunia nyata tuh, katanya yang asli tuh kakinya kayak kuda. Katanya kayak kuda ya. Semua jin atau apa? Iya, ngomongnya katanya semua jin, itu kata orang pintar tersebut ya. Intinya saya ketempelan ya. Auranya aja, jadi bukan si jinnya nggak ada ke saya. Aura dari si jin, energinya. Iya. Nah dari situ percaya nggak kalau jin itu bisa nempel atau menemani hidup manusia? Bisa mas. Nah bisa apa tuh? Jujur dulu ya. Kalau saya sih kan karena nggak gaib ya, nggak tahu, kita nggak lihat. Nah menurut Mas Jandi nih, atau punya pengalaman bisa itu gimana? Karena kalau jin kan berdampingan dengan manusia. Oke. Nah tapi di alam yang lain nih, Dari kita lahir juga kita tuh sudah digandulin oleh yang namanya jin. Jin apa tuh? Salah satunya itu korin. Jin korin. Iya bener ya, korin itu masuknya jin Ya kan? Korin itu apa korin? Korin itu jin yang menemani kita kita lahir. Dari kita lahir tuh menyerupai kita. Nah pas misalkan meninggal, nah itu kan ada ruh, ada korin. Nah kalau ruh mah udah diambil sama yang maha kuasa. Nah kalau yang gentayangan kayak nampakin itu lebih ke korinnya. Oh pantesan yang ada Kayak cerita apa sering ini kan ya? ada orang meninggal ya, Iya. dia yang nggak tahu kan, ada di depan rumah, Ada depan rumah. disapa diem aja gitu kan. Berarti kan jin korin. Korin. Nah yang tadi bilang nempel kan, ya itu emang bisa nempel sama manusia, apalagi kan sejatinya manusia kan sebenarnya raga kita ini kan wadah. Maksudnya wadah? Ya wadahnya roh. Wadahnya ruh. Ruh itu sebenarnya besar, cuman Allah mengizinkan ruh untuk memasuki raga kita gitu. Nah itu ada caranya juga biar makhluk halus itu nggak nempel ke kita. Jadi sebenarnya sih kekuatan ruh itu sangat kuat. Nah kekuatan ruh itu sangat kuat. Nah kekuatan ruh juga bisa sangat lemah.
Kalau kitanya pertama tidak beribadah, Oke. keimanan kita kepada yang maha kuasa tumpul, jarang berzikir. Berarti tidak Itu. didampingi ilmu agama ya. Iya, nah itu kalau kayak gitu bangsa halus mudah nempel kepada kita, senang yang negatif tuh. Nah, terus gimana? efeknya tuh ya kalau misalkan bangsa jin banyak yang nempel kepada tubuh kita tuh, itu hawanya tuh kayak kita males, gampang ngantuk, dapat emosi, ibaratnya emosi tidak terkontrol lah, labil gitu, ngejauh dari ibadah, dari sini Jadi melakukan sesuatu kok males. males. Nah, biar si bangsa halus itu susah buat nempel di badan kita, itu salah satu dengan cara beribadah minimal sholat kewajibannya Malah gitu, agar kekuatan roh juga bisa kuat. itu secara ini ya batin. Batinnya gitu. Nah, jangan salah, bukan hanya di raga yang bisa ketempelan, tapi benda-benda juga bisa ketempelan juga, bukan hanya ketempelan malah dihuni. Oh gitu ya. Maksudnya dihuni? Ya dihuni, contoh kayak batu, itu kan sering denger kan batu isinya kayak macan. Oh, Oh, itu apa biasanya disebut apa? Kalau Kodam. Kodam. jadi apa sih pun diisi atau Sebenarnya sih ada yang isian, ada yang datang sendiri. Ada beberapa metode artinya gitu Ya, kalau misalkan yang isian itu biasanya kita ke dukun minta diisiin, atau ke Orang yang bisa ahli lah. spiritualis minta diisiin, misalkan si batu ini diisi apa, misalkan buat pengasihan atau apa gitu kan, bisa diisi kodam. Nah, kalau yang datang sendiri itu biasanya dari amalan. Oke. dari amalan kita sendiri itu? Ya Atau tergantung. gimana? Iya, Pantesan misalkan kalau seumpama kayak kita bertapa gitu ya. Kita kalau Iya, berzikir pun katanya kan jin kan ada yang muslim gitu. iya, ada yang muslim, ada yang kafir. Tergantung amalan kita yang kita ikhtiarkan, Lakukan. lakukan. Gitu. Nah, jangan salah. Kayak contoh nih, wayang-wayang kayak gini juga tuh ya. Itu bisa dihuni sama bangsa-bangsa jin sebenarnya sih. Gitu. Benda lah intinya sih, benda. Terus kayak lukisan gitu, Lukisan. action figure, Iya, patung itu ya. patung. Iya benar. Tapi lebih umum itu kayak lukisannya, lukisan patung gitu. Iya. Yang paling umum banget ya. Tapi kodam sendiri ya, kalau dalam bahasa Arab mah itu tuh berawal dari kalimat kadam yang artinya itu pembantu. Iya, iya. Jadi fungsinya tuh untuk membantu kita, Kodam tuh. untuk membantu. Tapi zaman sekarang kebanyakan kodam ini malah dipuja-puja. Maksudnya Dia bangga, misalkan nih ada orang yang punya kodam harimau Iya. dengan macan putih atau macan oranye lah. Nah, itu dia bangga, biasanya bangga diri bahwa dia punya kodam, punya pendamping. Angkuh. Padahal mah itu hanya pembantu. Udah gitu dia jumawa, dia melupakan adat kebesaran yang maha kuasa, karena dia lebih percaya dan lebih menggantungkan hidupnya atas bantuan dari kodam. Itu nggak boleh. Ini kufur ya. Iya, kufur. Emang bahaya juga sih. Tapi emang ini ya kalau kodam tuh kalau nggak salah karena dia hidupnya ratusan tahun ya, nggak lebih tinggi dari kita. Jadi katanya tadinya seumpama dia kodamnya sama ibunya, terus melahirkan anak nih, dia bisa pindah ke anak yang turun temurun gitu. Nah, iya itu namanya, kalau kata yang empu-empu zaman dulu mah, kodam leluhur. Jadi itu tuh Dari orang tua gitu. ya dari Leluhur bisa buyut dari kita kakek gitu ya. itu turun temurun. Karena ratusan tahun sih umurnya ya jin tuh. Iya. Nanti bisa turun temurun Jadi juga. kayak garis keturunan loh, garis keturunan. Nah, tapi jangan salah. Kadang-kadang ada kan misalkan nih orang tua kita memiliki misalkan punya dua orang anak. Nah, tapi cuman salah satu anak aja yang spiritualisnya kuat dari sejak dini. Berarti dari energinya itu frekuensi. Iya.
Jadi itu tuh jadi kayak garis keturunannya si kodam-kodamnya tuh lebih nempelnya ke anak pertama. salah satu. Nah itu juga bisa ada faktornya. Iya, iya. Contohnya? Dari Jadi- kehidupan gitu. Faktornya tuh pertama dari segi kesamaan. Contoh kayak kesamaan Sama orang energi, tua. Oke. udah gitu kesamaan kayak perilaku dan tingkah laku. Nah, jadi yang kesamaan-kesamaan itu yang membuat ibaratnya si kodam leluhur tuh Pindah. lebih nyaman. Ibaratnya, wah ini sifatnya nggak beda jauh sama leluhur kita. Yang saya yang saya kasih tahu tuh dari orang-orang zaman dulu. Nah gitu. Seru juga ya. Nah, bener nggak tuh kayak di film-film dia punya kodam terus bisa ngejagain dia gitu Iya. dari hal-hal gaib lainnya, itu bener nggak? Dari marah bahaya lah pada intinya. Tapi marah bahaya Pada dalam inti- kegaiban. Iya. Pada intinya sih ya, yang membantu kita itu sejatinya sih yang maha kuasa. Tapi kan bantuan itu kan ada perantara. Yang mungkin saja perantaranya adalah kodam tersebut. Gitu. Asal misalkan orang yang udah punya kodam itu jangan takabur. Nanti kalau udah takabur, efeknya si kodam tersebut bisa membelokkan manusia tersebut Ke hal yang tidak Ya, baik gitu. Iya, yang tadinya misalkan dia ibadah rajin, Taat ya. jadinya kayak ibadah juga Males. jadi ibadah wah ceng jadinya gitu kan. Bisa karena sejatinya jin tuh ya menggoda manusia sampai akhir zaman. Tapi ada juga yang jin Islam. Itu kalau jin Islam enggak. Cuma ya walaupun jin Islam tidak mengganggu seperti jin kafir, tetap saja kita tidak boleh mempercayai namanya jin. Ibaratnya kalau kita memiliki kodam nih, misalkan kelebihan dari orok atau dari lahir kita udah memiliki kelebihan bisa melihat ataupun merasakan energi gaib, kegaibihan. Memiliki kelebihan dari lahir, sudah merasakan energi bisa melihat, itu ya nggak boleh sombong. Jadi nggak boleh ibaratnya Jumawa. nggak boleh jumawa, tidak boleh ibaratnya wah kodam saya ini sangat luar biasa, menunjukkan. memuja-muja kodam, itu tidak boleh. Pasti bikin kafir. Sama aja kita kayak kafir gitu. Menyebut-bukan. Iya, yang jelas nggak boleh. Cuman emang kebanyakan ya, mungkin itu lebih jatuhnya ke kayak efek sampingnya ya. Iya. Kalau emang dia si pemilik kodam nggak punya iman yang benar. Iya, Pada ilmu kebal sih pun termasuknya apa? Ya macam-macam kan, ilmu kodam kemarin kan ada yang dari kita misi kan, misi yang misi ya kodam. jadi sebenarnya sih kayak itu sebenarnya sih bantuan dari jin Kodam. gaib. Oh, jadi jin. Jadi energi manusia sama energi gaib itu ibaratnya nyatu. Kan selama ini kan gaib dengan yang nyata kan beda, bertolak belakang kan. Nah sedangkan ilmu supranatural itu bisa mempersatukan gitu. Jadi ada ilmunya, caranya mempersatukannya gimana, yaitu dengan cara mengisi sesuatu nih, semua ini nih dijadiin di si kodam macan, dipecahin gitu. Kalau ada kodam ya itu nggak akan pecah. Jadi energi Lebih kuat. Ya paham. apalagi kalau kodam lempar di manusia, Iya. jadi lebih kebal. Ya macam-macam kan fungsinya. Cuma mah kodam yang ini buat apa namanya, Kayak pesugihan gitu kan. gitu kan, buat kebal, terus buat biar menarik orang kayak susuk. Kasihan ya. Pengasihan kayak susuk, kalau susuk Oh, itu iya, susuk. itu aslinya energi dari kodam tersebut. Dan jangan salah, orang yang pakai itu kayak memiliki kodam, kalau keimanannya kitanya
lemah itu malah kita yang dikendalikan. Contoh kayak minta-mintaan harus sesajen dari kopi hitam atau kemenyan Syarat ya, Jumat syarat. Nah, Kayak kalau misalkan nggak diturutin nanti marah, Ngamuk. efeknya ke keluarga, merasukin itu yang nggak benar gitu. Kalau Nah, nggak diimbangi gitu. biasanya kalau sudah terjadi seperti itu, si kodam ibaratnya gepok ke keluarga atau ke tubuh kita, biasanya si ibaratnya orangnya tuh selalu nurutin apa yang menjadi kemauannya si kodam tersebut. Nah, itu sebenarnya ada negosiasinya. Jadi misalkan dia ngasih makan Kamis malam Jumat kembang, nah nanti si negosiasinya tuh kekuatan dia bisa nambah, energinya lebih tinggi. Padahal itu energi dari kodam tersebut, ibaratnya jin tersebut, bukan energi manusianya gitu. Ya ngelabuin paksa kayak gitu. Dan contoh pernah kan kayak misalkan nih orang tuh suka beribadah gitu kan. Kadang-kadang ada jin Islam sendiri atau jin-jin yang walaupun Islam ataupun negatif suka ngikut gitu tuh ya. Kayak ibaratnya pengen menjadi kita tuh Temen pengen namanya, jadi temen. tuannya gitu kan, pengen ngebantu. Nah sebenarnya itu tuh akal-akalan si bangsa jin, akal-akalan biar si bangsa jin tersebut dikasih makan. Oh, Jadi sebenarnya paham. yang ngintil-ngintil gitu tuh Oh, kan dikasih makan dan nggak kelaparan gitu, dengan berdalih menjaga gitu. dengan berdalih menjaga, Iya. ngasih Berarti kekuatan. itu bukan mutualisme ya, jadi parasit ya. Iya seperti parasit. Iya bisa jadi, tergantung kodamnya sih. Kalau kodam yang negatif itu lebih ke parasit karena merugikan diri sendiri. Iya. Tapi kalau misalkan kodam yang Islam itu malah ada efek samping yang bagusnya. Jadi kayak kita tuh lebih rajin ibadah. Bahkan kodam tersebut kadang-kadang menasihati kita. Kalau misalkan waktunya sholat belum sholat, nanti disuruh sholat gitu. Semacamnya ya, intinya mah kayak manusia sama ya, maksudnya Iya. Oh iya betul. punya sifat, punya agama, punya Iya. kehidupan, dia butuh makan juga gitu. Iya betul. Ya, Ada baik, ada jahat gitu kan. iya, cuman kan yang beda yang Yang jadi perbedaannya tuh beda dimensi beda aja. dimensi. Beda dimensi. Untuk menyatukan dimensinya ya, bukan dimensinya ya, memindahkan salah satu dimensi seumpama atau saya pindah ke alam gaib, atau misalkan saya diculik di alam gaib atau nggak si jin mau pindah ke alam kita, itu berarti ada ilmunya berarti. Ada ilmu tertentu dan ada tingkatan tertentu untuk melakukan hal tersebut. Dan tidak sembarangan. Enggak Terus sembarangan. ada mitos gini kan, tiap malam Jumat katanya Nah, dimensi ini mah mitos ya. Ngomongnya kalau tiap malam Jumat itu dimensi dengan dunia lain itu bergesekan tipis tuh. Jadi kenapa sering ada penampakan apa gitu? suara gitu. Karena dimensinya tipis. Penampakannya samar-samar ya, enggak total gitu. Jadi ada Gerbang gaib, ya, portal gaib. Ya bisa jadi. Karena kan mungkin ya bagi bangsa jin ya, segelas ini aja bisa jadi istana bagi mereka. Maksudnya Di dunia nyata segelas cuma segini ukurannya. Ya kan? Di dunia gaib ini nih luas. Ngerti nggak maksudnya? Enggak terbatas Enggak ruang. Oh, batas ruang dan iya, iya. waktu. Oh, Di sini iya, iya. aja, ini bentuk nyata. Bentuk gaibnya kan kita nggak tahu. Makanya ada jin yang tinggal di ini apa kayak misalkan wayang, patung, apa gitu kan. benda-benda gitu ya. Ya jangankan benda-benda ya, jangan benda-benda kayak wayang, benda apa, nah tetek banget lah. Hati manusia Iya, juga iya. bisa menjadi sarang jin, dan itu yang paling angker malah. Nunjukkan jadi sentok. Oh, idol. Iya bisa Yang paling angker ngalir ke Aja nunjuk. aliran darah gitu juga ngaruh. Itu karena tergantung perilaku manusianya Iya. sebenarnya. Berarti Ya, Apa yang gitu kita sih kalau petik, iya. ya apa yang kita petik itu kita buang ya. jadi yang
kita hidup berdampingan sih. Tapi ya itu saling menghargai aja sih, walaupun ya terkecuali ya apa namanya, kita nih ada yang usil ya, dikirim jin, dikirim ini gitu, tiba-tiba ada bola api nyerang. Itu beda lagi model. Itu sebenarnya kita nggak bisa berpikir bahwa itu ulah jin, sebenarnya ulah manusia, karena Yang menyuruh gitu. Menyuruh betul sih ya, bersekutu. Intinya manusianya bersekutu gitu kan. Tapi iya di zaman sekarang juga masih banyak ya. Banyak, apalagi persaingan pedagang. Iya, nah itu yang paling itu tuh persaingan dagang. Yang yang- menurut saya yang jelas ya itu. yang terjadi di sekitar kita, maksudnya bukan sekitar, di rumahnya gitu. Iya. Pegangan jimat juga Nah, sekarang itu. kan banyak, kayak ada bukan ada Jawa ya, macam kebiasaan. Saya dulu juga pernah, tahu nggak, kalung yang ada isi apa surat gitu tuh, Oh iya. tapi hitam gitu. Iya, iya tahu. Gitu ya. Kayak kitab kecil lah. Enggak Dulu sih. surat. Jadi sebenarnya sih kalung kain tuh, Oh, yang hitam. yang hitam. Cuman kan kadang ada yang diisi apa gitu kan, Iya, iya. bacaan, ada yang kosong aja nggak apa-apa gitu. Tapi ngomongnya itu mah jimat. Jimat. Itu sebenarnya Jaga-jaga kan. Itu malah sebenarnya sih gepok sendiri nanti ujung-ujungnya. Itu dia. Itu gimana? Bukan menyalahkan tradisi atau gimana ya. Cuman balik Kalau lagi. kalau ngefek gepok sendiri tuh efeknya tuh gimana buat orang tersebut. Kayak misalkan ya amit-amit kan kita mau punya inilah gitu. Nah terus lama-kelamaan udah punya, tapi kita lalai gitu, terus ngepok sendiri tuh sakit badan kita tuh gimana? Ya mungkin ya yang udah nih, kayak misalkan cerita gitu, yang pernah saya dengar itu, yang pertama tuh malas dulu, malas sedikit kalau itu yang biasanya aktif dalam hal agama, Iya. berkurang sedikit, lebih ke gitu sih. Tapi kalau misalkan serangan itu kan dari tanam gitu, kita kan yang kamu cerita tadi kan itu kita tanam sendiri gitu. Jadi kayak misalkan puasa dan lain-lain gitu kan. Ya itu paling efek sampingnya kita jadi malas, jadi jauh dari Allah lah, intinya dari Tuhan gitu. Tapi kalau misalkan yang kayak kiriman itu bisa melukai, bisa bahkan sampai mati gitu kan. Iya, ada. Kayak disantet gitu. Tapi kalau misalkan kodam kita sendiri itu kita nggak ya paling yang dipetik dari sini semua ya kita berdampingan gitu kan sama kayak gitu. Dan intinya sih, andaikan kita memiliki kodam pun jangan ketergantungan dengan kodam, karena kita masih memiliki yang maha kuasa yang sejatinya membantu kita. Iya, itu aja sih. Ya mungkin itu aja ya. Di stop.